Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil don salam, berjalan kaki sambil berjemur. Yang menjawab salam saya doakan murah rezeki dan panjang umur. Yang jawab ya, yang tak jawab tak ada panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar masih banyak yang bengong, ibu-ibu diam-diam. Ngambil don salam, berjalan kaki sambil berlari. Ibu-ibu yang tak jawab salam saya doakan lakinya kahwin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pula yang diam, ibu yang kompak. Ngambil don salam, berjalan kaki sebelah nangkak Belanda. Bapak-bapak yang tak jawab salam saya doakan dapat janda. Melok kipak. Itulah yang diinginkan tu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba man ra'ani wa amana bih summa tuba summa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul wasilah, yaitu penyambung sehingga saya bisa datang kemari, ayahanda pamanda Haji Badrun, pak muda saya. Kita doakan beliau semoga panjang umur, murah rezeki, dan Allah mudahkan segala hajat dan keinginan beliau. Dan teristimewa yang saya hormati dan saya muliakan pengurus surau Miftahus Salam Haji Muhammad Ja'far. Kita doakan juga beliau semoga sehat walafiat, panjang umur, ditambah rezeki, ditambah istri. Jangan. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Huda Haji Ahmad yang hadir di tengah-tengah kita. Doakan juga beliau semoga panjang umur, murah rezeki, Allah mudahkan segala hajat dan keinginan beliau. Dan teristimewa juga yaitu dari Masjid Nurul Jannah, rombongan Masjid Nurul Jannah, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita
dan teman seperjuangan saya Sayyid Effendi Kasim Al-Qadri, dan doakan juga beliau semoga panjang umur, murah rezeki, Allah mudahkan segala hajat dan keinginan beliau. Dan imam-imam masjid yang saya tak sebutkan satu persatu karena saya tak tahu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh bangunan, tokoh sembako, tokoh emas, semua tokoh-tokoh lah yang hadir pada hari ini, insya-Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Pak Haji, Bu Hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, datuk-datuk, nenek-nenek, semua yang hadir di sini, insya-Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalunya banyak saya ceramah, pastinya mic-nya dua. Satu untuk YouTube, satu untuk umum. Kalau yang umum, balik tak balik saya bawa amplop. Tapi YouTube ni tak pernah saya dikasih duit. Untung dia seorang ya. Mudah-mudahan channel ini eksis. Dan mudah-mudahan orang yang menyebarkan dakwah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ustaz-ustaz kita yang di Pontianak ini terkenal di internasional. Amin ya rabbal alamin. Saya datang dari Tanjung Raya, memang sudah hujan. Betul-betul lebat hujannya di sana. Saya ditelepon sama anak Haji, mau tak dijemput Pak Ustaz? Saya bilang tak usah saya dijemput, karena habis zuhur saya masih ada acara maulid di rumah orang. Karena kalau saya dijemput tak enak pula saya minta antar lagi ke rumah orang, dan bisa jadi amplopnya pun dibagi dua pula. Jadi biar saya datang seorang. Saya pikir tadi jalan ni bagus, rupanya macam naik onta kita, goyang sana, goyang sini, goyang sana. Saya tu teringat kalau jalan rusak-rusak ni, kawan saya cerita, ada supir yang dia masuk surga terlebih dahulu dari ustaz. Mau dengar ceritanya? Sabar dulu. Nah, betul kan? Jadi begini Bu, dengar baik-baik. Ini ada seorang supir, dia ni mati, meninggal dia. Tapi ringkas ceritanya, dia meninggal ni masuk surga, dapat syurga paling tinggi. Jadi dia ni supir, ibaratlah contohlah dari supir dari Pontianak ke Sintang itu biasanya berapa jam? 8 jam. Tetapi dia ni supir ini dari Pontianak ke Sintang hanya 4 jam. Ibu bapak bayangkan macam mana lajunya mobil tu. Saya rasa macam pelo kali lajunya. Laju betul. Maka meninggallah tadi si supir ini. Malaikat tanya, apa kerjamu? Saya supir tuan. Supir mana, dari mana? Tes 1 2. Sudah Pak Haji? Tak ada tambah lagi ni? 3 dah mic ni. Telu ni amplop ni je. Halah ada wak saya, ya Allah, alhamdulillah. Ini wak saya ni yang agak cantik, ganteng-ganteng ni. Lawa. Alhamdulillah. Wak, kau wak. Sinilah wak. Tak apa. Ini mesti agak besar suara saya ni kerana hujan ni kuat. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, jadi dia ditanya oleh malaikat, kau ni supir dari mana? Saya ni supir dari Pontianak ke Sintang. Berapa jam? 4 jam saja malaikat. Cepat betul, laju betul. Udahlah kata malaikat, ringkas ceritanya, ini kunci kau. Kau masuk surga paling tinggi. Kau boleh minta apapun, tinggal request saja. Di belakangnya supir ini ada Pak Ustaz. Belum ditanya malaikat, tapi dalam hati Ustaz ni, ini supir saja
bisa dapat surga paling tinggi, apalagi ustaz. Okey, next. Selanjutnya, majulah ustaz ni. Malaikat tanya, agak palemu, kerja kau apa? Saya ni ustaz. Isra Mi'raj kau ceramah. Maulid Nabi ceramah. Terus tahun baru hijrah ceramah. Pengajian ngisi juga malaikat. Oh baiklah, data kau ni dah lengkap semua. Di komputer ni sudah nampak semua. Sekarang ini kunci kau masuk surga paling bawah. Terkejutlah si ustaz tadi. Kenapa pula ustaz masuk surga paling bawah, sedangkan super masuk surga paling atas? Jadi ustaz ni protes. Pak malaikat, ini tak salah nengok ke ente ni? Itu komputernya short kali itu, rosak kali komputer tu. Apa pula rosak? Pala kau tu yang rosak. Ini dah betul semua ni. Kau nak masuk ke tak ada? Iya, cuma tak masuk akal ini. Masa super yang dia nyuper, yang super ni ugal-ugalan, sudah itu kalau dia nak kencing sembarangan ya, singgah ya, tak ada cuci lagi burung tu. Kan super tu begitu, kadang nampak celeng belakangnya, mabolong hitam lagi tu kan, udah itu ada lagi kurapnya. Ini masih disiri. Tak malu-malu kadang supir tu. Mana bisa malaikat kalau macam ini? Okey, sekarang begini, kalau kau mau tahu penjelasannya, ini ku kasih kau penjelasan. Ini supir dari Pontianak menuju ke Sintang, itu jarak tempuhnya lebih kurang 8 sampai 9 jam. Sedangkan dia 4 jam. Kau bisa bayangkan macam mana lajunya dan macam mana isi dalam orang dalam tu. Kau tahu apa yang terjadi di isi dalam tu? Semua orang berzikir. Tak ada orang yang tertidur, kata dia. Apa kata dia? Ya Allah, mati aku ya Allah. 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 Ini macam jalan ni lah. Ya Allah, mati aku ni ya Allah. Ya Allah, mati aku ni ya Allah. Maka tadi saya pakai celana dulu, berganti, saya takut-takut kotor pula baju ini, apa, sarung putih saya ini. Oh jadi begitu malah. Iya begitu. Isi di dalam semua mobil tu berzikir, tak ada yang tidur. Kalau kau ceramah satu orang, tidur orang. Ayo, mana yang bagus? Oh ya, tak iya ya. Sekarang kalau kau nak masuk silakan, kalau tak masuk pun aku masuk kau dalam neraka ni, kata malaikat. Baik-baiklah. Nah, saya bercerita begini bukannya menyindir, tidak, tapi kalau ada pun jalan lebih lebih cepat, lebih bagus, jalannya lebih baik. Tapi makna cerita ini adalah tidak ada mustahil bagi Allah ingin memasukkan seseorang di dalam surga. Karena pernah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ada orang yang dia rajin ibadahnya, solatnya rajin, wiridnya rajin, puasanya rajin, tetapi mulutnya jahat. Bercerita sana sini bahawa si fulan ini wajib kahwin lagi, tak cukup dengan bini satu. Bercerita sampai satu gang, bercerita membuka aib orang. Maka Rasul katakan huwa finnar, dia di dalam neraka. Tapi sebaliknya ada seseorang yang solatnya tidak rajin, yang puasanya tidak kerap dilakukannya, tetapi dia jaga mulutnya, dia jaga sikapnya, dia tidak menceritakan keburukan orang. Rasul katakan dia di dalam surga. Inilah akhlak,
yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kita menceritakan keburukan. Allah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah ingatkan untuk orang yang jauhilah dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka adalah Jadi prasangka itu dibagi dua, Bu. Ada prasangka baik, ada prasangka Bu. Kalau ibu hari ini datang di surau ini dan ibu berprasangka, oh ini ustadz yang ceramah ganteng sekali, boleh. Tetapi kalau ibu mengatakan saya pendek, macaika tuh. Walaupun memang kenyataannya Pak Ustadz kan memang pendek, Pak Ustadz. Coba Ustadz tanya orang lain, Pak Ustadz pendek, memang betul pendek. Tetapi kalau dia berbicara didengar sama orang lain, terdengar oleh yang merasa tersinggung, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dia seperti memakan daging saudaranya. Artinya apa? Dia memakan bangkai. Jadi prasangka baik namanya seuzon, prasangka buruk namanya terbalik. Prasangka baik namanya husnuzon, prasangka buruk namanya suuzon. Nah, kalau bahasa Bugisnya, kalau prasangka baik namanya positive thinking. Bahasa Inggris kayak itu. Kalau prasangka buruk namanya negatif. Tetapi sekarang banyak orang yang tak suka yang positif. Takut orang kalau positif. Positif corona. Ini kalau ada Pak Gubernur ini kena denda semua kita nih. 250.000 kalau tak pakai masker. Ustaz ngapa tak pakai? Sama-sama bayarlah kita. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, saya itu pernah ditanya, saya nih semenjak awal Rabiul Awal pertama, saya sudah berceramah, sudah 28 tempat saya ceramah, termasuk hari ini 28 tempat. Maka saya ditanya sama bapak-bapak, Ustadz, banyak-banyak Ustadz ceramah di masjid-masjid kan Ustadz bersalam tuh. Iya, saya tak pernah tak bersalam, saya bersalam. Apakah Ustadz tidak takut corona? Saya ditanya begitu. Saya bilang, ada memang berapa masjid, begitu saya selesai dari masjid itu kena corona saya. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Corona ini kan dia kena karena imun lemah. Imunnya lemah, bukan imannya. Imun lemah bisa kena corona kalau diperiksa di rumah sakit. Ada beberapa masjid saya balik langsung kena corona. Kok bisa Pak Ustaz? Saya buka amplop di bawah 200.000 corona jadi saya. Lemah. Tetapi begitu tengok ada gak biasa saya ceramah di tempat-tempat masjid itu, saya buka reaktif 300.000. Nah, kalau di atas itu negatif lah itu. Lemah kan? Ya Allah, jauh-jauh pula kita ceramah tuh. Ini si habis-habis bensin ya nih.
Ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak boleh tersinggung. Ada saya cerita begini, dan pernah ada orang yang benci dengan saya, mati. Betul, ustaz lagi itu. Dia jelek-jelekkan saya begini-begini, ustaz tu tak bagus begini-gini, mati rupanya dia. Tapi saya datanglah, saya doakan dia. Betul ini, saya doakan beliau, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah ini meminta izin kepada Rasul untuk pergi ke tetangganya di sebelah. Ya Rasul, izinkan aku untuk ke tetangga sebelah. Rasul tanya, kau nak ke tetangga sebelah tu apa buat? Nak bercerita-cerita je Rasul. Rasul mengatakan, jangan Aisyah, kalau kau pergi ke tetangga sebelah, jangan, nanti bahaya. Kau ceritakan keburukan orang. Karena tu Rasul paham yang nak dipergi ni adalah perempuan mulut lebih. Maka Rasul itu melarang. Tidak juga mesti Rasul larang semua, tetapi karena Rasul melihat kondisi, kalau dia pergi ke sana, maka jatuhnya akan menceritakan keburukan orang, Rasul larang. Tetapi Siti Aisyah masih memaksa. Akhirnya Rasul pun mengizinkan Aisyah untuk pergi ke tetangga sebelah. Baiklah Aisyah, engkau boleh pergi ke tetangga sebelah, syaratnya kau masukkan air di dalam mulutmu. Maka dimasukkan air dalam mulut Siti Aisyah. Sampailah dia di rumah tetangga. Ringkas ceritanya, baliklah dia. Rasul katakan, wahai Aisyah, wahai ya Humairah, sudah selesai kau berbincang-bincang? Sudah ya Rasul. Keluarkan air dalam mulutmu tu. Siti Aisyah pun mengeluarkan air di dalam mulutnya. Apa yang terjadi? Yang keluar bukan air yang murni, tetapi darah yang keluar. Rasul sabdakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kau dengar saja keburukan orang, darah keluar dari mulutmu. Apalagi kau ikut berbincang-bincang membicarakan keburukan orang. Ibu-ibu, saya ingatkan, jangan mudah terpancing untuk menceritakan keburukan orang. Tak ada kerja Pak Ustaz, banyak kerja. Jangan jadi satu alasan. Bisa ambil tasbih, bisa ambil Quran, dibawa mengaji, dibawa berzikir, selesai. Tetapi Pak Ustaz, dia ni maksa sekali Pak Ustaz. Katakan kepadanya, mohon maaf Kakanda, mohon maaf Ibunda, saya tak bisa berkecimpung di sini karena ini perbuatan dosa-dosa besar. Sama saya telah memakan daging saudara saya kalau saya ikut bercerita dengan Kakanda, dengan Adinda. Mohon maaf, saya tak bisa ikut sama-sama menceritakan keburukan orang. Tolak baik-baik. Apakah perempuan saja Pak Ustaz yang seperti itu? Apakah laki-laki tidak? Sama saya tengok. Laki-laki pun lebih kurang juga. Asal tak ada kerjanya, pergi di warung kopi yang diceritakannya keburukan orang. Duduk dia di situ bercerita si fulan begini, si fulan sebini bulan, bini bulan, sini bulan. Akhirnya memakan daging saudaranya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ceramah ini, sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau? Betul? Nah, ini dengar, ini selawatnya agak beda ini. Dengar baik-baik, liriknya sama, cuman lagunya saja yang berbeda. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika,
Salawatullah alaika. Bisa? Bisa? Bapak-bapak bisa? Kalau yang tak tahu lagu ini ngangguk-ngangguk ya, atau bergerak-gerakkan ya dalam mulut, atau pura-pura macam tahu saja. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat. Kurang kompak. Bapak-bapak di luar ikutlah Pak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mislahu snikma ra'aina qatuyat wajhan sururi. Semua. Ya Nabi, salam ya Rasul, ya Habib, salam salawat alaika. Kalau nak merekam memang ini tak ada di YouTube ini. Betul ini. Ini saya sendiri yang ciptakan lagu ini. Kalau ibu nanti selesai ceramah, nyaman gak rupa ya? Selawat Pak Ustaz cari di YouTube tak ada. Nak rekam memang tak ada siaran ulang nih. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta siru wa ghani anta misbahu suduri. Semua. Ya Nabi, salam ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawat ya Habib, ya Muhammad, ya aru sal khafiqaini
sis. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya salam. Salawat mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Tarik sis. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam. Lawatullah alaika. Lanjut nanti lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira selawat ini enak atau tidak? Betul? Kalau selawat enak, kenapa mesti main TikTok? Abang jago, abang jago. La ilaha illallah. Kalau yang muda-muda sedap gak mata nengoknya, bodinya bagus, badannya segar. Ini yang main-main udah nak mati, tak bolo-bolo ni susuna. Udah tua-tua masih main TikTok. Untuk apa? Udah tua-tua tu ngaji Quran saja. Di mana ustaz nengok? Aku tengoklah sikit. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan dimasukkan di YouTube itu. TikTok tu dimasukkan di YouTube. Semua aplikasi ini sebenarnya bagus. Tapi kalau dipakai untuk yang baik-baik, kau nampakkan auratmu ditengok orang seluruh dunia. Ini namanya celaka jariah. Setiap orang nengok kau dapat dosa. Hati-hati. Apalagi TikTok ni punya Cina. Hanya main cia lampu. Kalau kita pakai TikTok, sama gak kita ngayakan Leong Chong Hai tu? Siapa tu Pak? Itulah punya TikTok tu. Ya Allah, apalagi budak-budak sekarang ni sikit-sikit HP, sikit-sikit HP, betul? Sekolah tak ada, HP 24 jam sampai terkeluar biji mata tengok HP tu. Macam mana bah pemerintah kita ni? Udahlah anak kita bodoh, dibodoh balakan lagi kita ni. Betul? Sekarang nyaman dah anak kita di rumah? Capuk duit Pak. Habis duit anak ni di rumah, sikit-sikit nak minta kuota mak, kuota mak, kuota Pak. Halah penampar. Selesai. Belum lagi jajan dia, belum es krim dia, belum pentol dia. Satu gak mamang tu belum beli, belum gak dia boleh apa-apa. Rasa nak ku terajang muka tu. Mana budak ni pun buajah gak. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah SWT, saya sudah 2 orang selama pemerintah menyuruh belajar pakai HP dalam 8 bulan ini, saya menengok 2 orang kena sindrom. Apa itu? Penyakit tidak lepas dari
Begitu HP diambil, dia punya marah dengan maaf. Ku lantak kau ni mak, ku lantak kau ni mak, kata dia. La ilaha illallah. Emak yang melahirkan nak dilantak pakai peninju hanya gara-gara HP tadi ni. Kurang ajar dah tu. Dulu-dulu kita ni tak ada HP. Begitu orang tua jeling sikit, belajar kau ngaji. Asal tak kau belajar, ku lanyak kau. Cepat kita mengaji. Budak-budak sekarang begitu dijelingkan, dia balik jeling. Apa kau? Ini budak-budak sekarang ni. La ilaha illallah. Dulu ada namanya penyakit kibang ayuk-ayuk. Betul? Tahu penyakit kibang ayuk-ayuk? Kalau kita ngambil buah orang tak bergerak di situ. Ya ni. Ustaz pernah merasakan? Udah pernah dulu. Nak ngambil saurnya orang Cina. Akhirnya kena pukau, saya tak bergerak. Datanglah singuan tu. Kau culi kau ngambil aku punya buah itu namanya kena penyakit kibang ayuk-ayuk. Sekarang ini kibang ayuk-ayuk ada lagi. Coba kita tengok, tak ada kira tua, tak ada kira muda, laki-laki, perempuan, kalau sudah berhapis senyap. Tapi begitu nengok Quran, senyap gak tidur. Betul? Inilah yang bikin rusak kita sekarang ini. Lebih baik tak usah pakai HP daripada pakai HP. Gara-gara HP hancur rumah tangga. Gara-gara HP selingkuhan di mana-mana. Apalagi ibu-ibu yang cantik-cantik suka curhat di Facebook. Ya Allah, sepi betul malam ini ya Allah. Tak ada kekasih yang menemani. Datanglah mantan tu yang gatal, yang birah keladi tu. Ada apa Dinda? Kok nampaknya sedih? Itulah Kanda. Kanda pala kau. La ilaha illallah. Hati-hati sekarang ni. Kalau tak betul-betul kita gunakan aplikasi ini, menjuru kepada maksiat, terutama maksiat mata. Jangankan anak-anak, orang tua jak kadang tak bisa kontrol nengok HP ni. Coba kita buka HP. Begitu nak diketik Wak Sudin, yang keluar Wak Limah pula. Lain yang diketik, lain yang datang. Kalau kita yang tua-tua mungkin bisalah disortir. Oh ini tak baik, ini tak bagus. Coba budak-budak, pasti dikliknya, ditengoknya lagi. Ngapa dia pula naik-naik ni, kata. Kata dia. Karena saya pernah dikirimkan video, ada anak-anak yang ketika itu emaknya ngambil duit di teller, dia nunggu di dekat teller, dia pun buka filem porno, umurnya sekitar 5 sampai 7 tahun. Nonton filem porno. Kata dia. Satu gak yang merekam tu kau halaplah penampal sekali. Diam-diam ya dia nengok anak tu, direkam terus. Filem tu filem Jepang pula tu. Ya Allah, nak jadi apa anak kita? Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, anak-anak ini paling mudah terekam oleh visual. Kebanyakan anak-anak kita kalau sudah buka HP pasti dibukanya video game. Ibu tahu, pernah nengok macam mana cara mereka main game? Itu pasti yang action, yang ekstrim. Di dalam video game itu kalau tak ada yang tinju-tinju, pasti yang tembak-tembak. Bukit, bukit. Ini visual ini. Anak ni merekam. Asal dia tak dikasih duit. Mati kau, kata dia.
Allah ilaha illallah. Itu baru budak-budak, belum yang tua. Ibu tahu penyakit sindrom itu? Penyakit sindrom itu, Bu, walaupun dia tidak main HP, tetapi dia duduk termenung sendiri sambil tercelah biji matanya, tangannya bergoyang. Itu 2 orang dah saya jumpa yang kena penyakit sindrom ini, bergoyang begini. Saya tanya kenapa sampai, saya tanya keluarganya, kenapa sampai budak ini bisa begini? Macam mana lah Pak Ustaz? Satu, memang pemerintah menyuruh belajar pakai online. Yang kedua, anak ini tidak diperhatikan oleh mak bapaknya, dibiarkannya begitu saja. Udahlah, ini HP, ku kasih kau kuota, tak ada duit ku kasih kau duit. Emaknya sibuk, bapaknya pun sibuk, tidak memikirkan anaknya. Ujung-ujungnya yang repot mak bapak dia seorang, anaknya sering termenung-termenung sambil menangis, bergoyang-goyang tangannya. Ini namanya sindrom. Apakah budak itu sekarang udah baik Pak Ustaz? Udah baik. Kok bisa Pak Ustaz? Kena terapi mak mudanya. Mak mudanya itu mengaji Quran. Dia dari kampung. Bayangkan kampung saja bisa begitu. Diambil mak mudanya, diterapi dengan Quran. Tak ada sampai 1 bulan anak itu sudah sembuh. Ternyata Quran itu bisa menyembuhkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sakit, ada masalah di dalam pencernaan tubuh kita apapun jenisnya, terapilah dengan bacaan Quran. Ibu bisa menerapi diri ibu seorang, bapak pun bisa menerapi diri bapak seorang. Pagi-pagi ambil air 1 gelas, bacakan Al-Fatihah 7 kali atau bilangan ganjil 5 kali, 9 kali, 11 kali pun boleh. Dibacakan Fatihah, tiupkan ke gelas yang ada airnya, setelah itu dipinum. Minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit di seluruh tubuh. Jadi besok-besok ibu kalau ada sakit pinggang, bacakan Fatihah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Rasul juga mengajarkan sebelum tidur bacalah Al-Muzatain, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sebelum tidur baca 3 kul. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk Allah jaga fisik kita, supaya kalau ada orang yang tak senang, yang tak suka dengan kita, dia ngirimkan santet, maka ayat itu akan melindungi kita, akan menjaga kita, tertolaklah santet tersebut. Apakah hanya untuk santet Pak Ustaz? Tidak hanya untuk itu, tetapi Allah akan sehatkan kita. Dan bukan hanya untuk sehatkan badan kita, Allah datangkan malaikat yang akan selalu mendoakan kita, mulai dari awal kita baca sampailah kita terbangun kembali. Hafal ibu-ibu surah ini? Pertama, Qul huwallah berapa kali? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Apakah dibaca begitu saja Pak Ustaz? Ada caranya untuk membacanya. Ketika ibu bapak duduk menghadap kiblat, kakinya menghadap kiblat, maka bacalah kulhu dulu 3 kali.
Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Usap di seluruh wajah dan kepala, terus ke badan. Tahap pertama lewat samping dulu. Jangan terkena kemaluan dan telapak kaki. Terus yang kedua, qul a'udzu birabbil falak. Dibaca sudah 3 kali, ditiupkan di telapak tangan, usapkan ke wajah, usapkan kepala, terus di arah yang paling depan. Sampai di ujung kaki, jangan sampai terkena telapak kaki. Yang ketiga, saya usap lo, ingat nih. Yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas, dibaca 3 kali. Setelah itu ditiupkan di telapak tangan. Setelah itu sama seperti tadi, diusapkan di wajah dan di kepala. Terus untuk yang qul a'udzu birabbin nas ini di bawah, sampai di tumit. Jangan kena kemaluan dan telapak Itu 3 cara itu yang mesti kita lakukan. Dan ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Rasul itu tidak akan tidur sebelum membaca surah Al-Muluk. Apa surah Al-Muluk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amalan hari ini, banyak amalan nak saya kasih ibu-ibu. Karena hari ini banyak saya datang, banyak ibu-ibu yang hadir ini dah tua-tua. Jadi saya kasih amalan-amalan saja. Barang siapa, kata Rasulullah, membaca surah Al-Muluk, setiap malamnya dia membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tidak akan hancur badannya, tidak akan rusak badannya dimakan cacing dan dimakan belatung di dalam tanah. Tetapi syaratnya tak boleh encet-encet. Hari ini baca, besok tak ada. Hari ini baca, seminggu tak ada. Itu kena makan cacing tu. Tetapi setiap hari ini baca, besok baca, lusa baca, tulat terus setiap malam sampailah meninggal dunia, dia tidak membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Badan ibu tidak akan dimakan cacing tanah. Untuk badan saja bermanfaat surah ini, apalagi untuk kita yang di dalam Ada seorang wali Allah, dikisahkan dalam kitab Ruh yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menceritakan ada seorang wali Allah yang sangat terkenal ketika zaman itu. Dia bermimpi di suatu malam. Dia berjalan di atas kuburan. Di atas apa? Di atas kuburan. Dan dia menengok di kubur banyak orang yang mengais-ngais seperti mengambil rumput. Maka si wali ini pun menghampiri si mayat yang mengais-ngais itu. Si wali ini pun tanya, "Wahai fulan, kenapa engkau mengais-ngais?" Maka si fulan ini mengatakan, "Kami mengambil kebaikan-kebaikan. Setiap orang lewat di kubur, dia mengucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur,
Assalamu alaikum ya daril qaumil mu'minin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Ketika seseorang melewati kubur ini, maka tercurahlah rahmat jatuh ke ahli kubur. Maka berebutlah orang ahli kubur tu mengambil, jatahku ni, ini, kau tak ada nama sini, nanti lo sembako kau ni, nanti lo. Tulis nama lo, laporkan Pak RT lo, bawa kau dapat BLT. Tak ada begitu itu di dunia, tamak-tamaan. Dan kadang dipikir-pikir dulu RT sama lurah, kira layak tak dia? Kira layak dah dikasihnya. Oh tak usahlah, dia ni janda pun baru gak, janda yang lama ya kita kasih. Itu di dunia. Tetapi kalau di akhirat, begitu seseorang memberikan salam untuk ahli kubur, maka berebutlah ahli kubur itu meraih, mengambil kebaikan itu. Mati lampu. Ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, udah diam, fokus, dengarkan suara saya. Makanya kalau kita lewat kubur, jangan seperti lewat nak pergi ke mall. Tahu nak pergi ke mall? Lajunya macam pelo. Pelan-pelan beri salam kepada ahli kubur. Orang ahli kubur tu dengar. Cuman suara dia tak kedengaran kalau dia jawab. Kalau dia jawab, terkencing-kencing kita. Lampu hidup ini tak hidup. Oh, lampu cas. Kena prank juga Pak Ustaz ni. Ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini YouTube hidup ni. YouTube sajalah. Ketika kita melewati kubur, jangan kita tak memberi salam. Suatu ketika, ini cerita wali ni. Ada satu orang yang duduk, dia tak sama dengan orang-orang yang lain. Maka si wali ini mendatangi orang yang duduk ni. Bro, ngapa ente tak ikut sama-sama orang bagi sembako tu, ente tak ngambil? Apa kata ahli kubur ini? Anak saya, yang kata ahli kubur yang duduk ini, anak saya hari-hari sudah mengirimkan pahala kepada saya. Maka si wali ni nanya, apa kerja anak kau? Anak saya ni penjual daging. Dia jual daging sangatlah jujur. Tak pernah timbangannya itu dikurangi. Bahkan dilebih-lebihkannya timbangan tersebut untuk dikasihkannya orang daging itu. Penjual daging, kalau dia jujur, maka pahala yang dia buat akan mengalir kepada mak bapak dia yang sudah meninggal. Dan anak saya, kata yang si mayit ini,